Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan pelajaran fisika listrik statis yang ketiga. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai medan listrik. Ya, jadi setelah sebelumnya kita membahas mengenai gaya kolom, ya, jadi kita pada kesempatan ini akan membahas mengenai medan listrik. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan pengertian medan listrik. Ya, yang kedua adalah menjelaskan dan memformulasikan kuat medan listrik. Apa itu medan listrik? Ya, jadi medan listrik ini adalah daerah di sekitar sebuah muatan listrik, ya, di mana muatan-muatan lain yang berjalannya masih merasakan gaya kolom dari muatan tersebut. Ya, jadi ada medan listrik, itu kuat medan listrik. Nah, apakah itu ya? Jadi kalau kuat medan listrik ini vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang diletakkan pada suatu titik, ya, atau dapat kita tuliskan bahwa medan listrik ini adalah gaya kolom per satu muatan, ya. Ya, atau kita tuliskan bahwa E ini adalah F per Q, ya, yaitu E sama dengan kaki per R kuadrat, ya, di mana E ini adalah besar kuat medan listriknya, ya, Q-nya itu adalah muatan sumber dan R-nya itu jarak muatan uji, ya. Aku dapat dikatakan listrik adalah gaya kolom per satu untuk satu muatan listrik, ya. Nah, sama juga dengan gaya kolom, kuat medan ini juga adalah merupakan besaran pokok, ya. Jadi jika Q positif, maka E dan F yang akan searah, sedangkan jika muatannya negatif, E dan F akan berlawanan arah, ya. Jadi ini diformulasikannya adalah dan listrik adalah gaya kolom per satu muatan, ya. Jadi untuk satu buah muatan, ya. Jadi kalau gaya kolom itu gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah muatan yang terletak berjarak R. Nah, medan listrik ini gaya kolom untuk sebuah muatan, ya. Kita tuliskan E itu adalah F per Q. Nah, pada gaya kolom, ya, atau gaya listrik itu kalau sejenis tolak menolak berlawanan tarik menarik. Nah, sedangkan pada medan listrik kalau muatannya dia positif, ya, pada muatan positif mungkin kurang jelas, ya, pada muatannya positif, ya, gaya itu akan menjauhi muatan sumber, ya. Jadi ini menjauhi, ya, arahnya menjauhi, ya, menjauhi, ya, kita kurang jelas, ya, menjauhi. Sedangkan kalau arahnya negatif, kalau muatannya negatif, ya, negatif ini malah mendekati, ya, jadi masuk ke dalam, ya. Jadi ini yang membedakan antara gaya kolom dengan medan listrik, ya. Jadi kalau pada gaya kolom itu vektornya itu adalah sejenis dia tolak menolak berlawanan tarik menarik. Pada medan listrik positif menjauhi, negatif mendekati, ya. Oh, ini tergambarkan kalau ini positif, ini negatif, ya, panahnya menuju negatif meninggalkan positif. Oke, kita lihat contoh soalnya, ya. Sebuah benda kecil bermuatan negatif 5 kali 10 pangkat min 3 mikrokolom, ya. Mikro itu masih ingat 10 pangkat min 6, ya, sehingga menjadi 10 pangkat min 9, ya. Memperoleh gaya 2 kali 10 pangkat min 3 dino, ya. Ini satuan CGS, ya. Arahnya ke bawah. Ketika melewati suatu titik pada medan listrik, maka tentukanlah kuat medan listriknya. Oke. Nah, kita lihat Q-nya ini berarti min 3 tambah min 6, jadi min 9, ya. Oke. Sedangkan
dine ke kolom, ya, kolom Newton ya, sorry, ini Newton ya, ini maaf bukan kolom tapi Newton ya. 2 kali 10 pangkat min 8 ya, jadi berarti satu dini itu 10 pangkat min 5 ya. Oke, yang ditanya adalah E nya ya, ingat tadi E itu adalah F per Q ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 8 per 5 kali 10 pangkat min 9 ya, setelah 4 Newton kolom. Oke, contoh soal kedua ya, ada 2 buah titik masing-masing jaraknya RA2A dan RB-nya 3A ya, dari muatan Q. Perbandingan kuat medan listrik di titik A dan titik B di muatan Q tersebut adalah ya, jadi kalau kita gambarkan ya, WRA-nya 2A, RB-nya 3A, yang ditanyakan adalah perbandingan EA banding EB ya. Oke. Nah, kita lihat ya, besarnya E ya dengan Q itu berbanding lurus ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya, karena yang ditanyakan adalah perbandingan kuat medan listrik ya, artinya kita lihat, kita bandingkan E dengan R-nya itu berbanding terbalik ya. Jadi karena ditanyakan dengan perbandingan kuat medan, berarti EA per EB sama dengan RB per RA, ini namanya berbanding terbalik ya. Ingat ada kuadratnya, jangan lupa ya. Kenapa? Karena E itu sama dengan F per Q ya. Nah, ingat F itu kakiku robek-robek ya, jadi kita masukkan 3 per 2A kuadrat, jadi 9, A-nya bisa sama-sama kita coret ya, jadi tinggal 9 per 4, sehingga perbandingannya adalah 9 banding 4. Oke, kita lihat contoh yang ketiga ya, ada 2 buah muatan terpisah sejauh 10 cm di udara ya. Tentukan kuat medan listrik di titik A yang berjarak 6 cm dari Q dan 4 cm dari Q2. Oke, kalau kita gambarkan ya, ini ada Q1 negatif, Q2-nya positif ya. Kita lihat titik C-nya itu di sini ya, Nak. Ya. Oh, sorry, ini titik A-nya. Ya. Ini titik A-nya di sini. Ya. 6 cm dari Q1, 4 cm dari Q2. Kita lihat titik A ya, karena ini negatif itu artinya menuju ya, masuk. Nah, berarti S1-nya masuk ya, buat medan titik di Q1 arahnya ke sini, sedangkan kayaknya positif itu arah medannya keluar ya, sedangkan E2 itu keluar, sehingga di A dirasakan adalah karena ini searah S1 tambah E2 ya, berarti nanti akan kita jumlahkan ya. Oke, jadi titik A itu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2, Q2-nya positif, ini R-nya 4 cm ya. Jadi seperti pada gaya kolom, positif negatif ini hanya untuk menentukan arah ya, tapi karena dia adalah vektor ya, tapi pada perhitungan tidak kita ikut hitung ya, jadi karena searah ya, jadi E totalnya nanti akan kita jumlahkan E1 dan E2 ya. Jadi sekali lagi, kenapa searah ya, karena dirasakan titik A ini negatif, berarti arahnya ke sini, ini positif, keluar ya, sehingga jadi searah. Oke, sehingga kalau kita hitung E1 itu kaki per R kuadrat ya, jadi kita hitung satu-satu. Ingat, pada saat menghitung positif negatif tidak ikut, jangan lupa ini ada kuadrat ya. Dapatlah E1-nya 10 pangkat 8, E2-nya dapatlah 2,25 dengan cara menghitung seperti pada saat kita menghitung gaya kolom ya. Nah, lagi karena ini searah, berarti kita jumlah ya, dapatlah kuat medan di A adalah E1 tambah E2, 3,25. Dapatlah jawabannya yang D. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Ada 2 buah muatan di udara, jaraknya A cm ya. Muatan P-nya positif,
Oke, kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Ada dua buah muatan titik P berada di udara, jaraknya 10 cm. Ya, muatan P-nya positif, Q-nya negatif. Nah, muatan Q-nya lebih besar. Ya, maka ditanyakan medan listrik 0 ada di mana. Nah, kita lihat ya, ini kalau dianya 0 ya, buat medan listrik 0, kita lihat kalau ini P-nya positif, artinya dia akan keluar di sini ya. Ini keluar. Kalau yang di sini ini negatif, dia menuju ke sini. Ya, kita lihat. Nah, kalau dia ada letaknya di tengah, ya, maka ini akan dijumlah. Maka tidak mungkin di tengah. Ya, oke. Jadi kita hapus kemungkinan ininya. Ya, berarti tidak mungkin di tengah. Ya, itu tidak mungkin di tengah, kita hapus. Ya, jadi untuk medan 0 tidak mungkin posisinya ada di tengah. Ya, karena dengan dasarnya tadi. Nah, artinya dia pasti ada di kiri atau di kanan. Ya, tapi di kiri atau di kanan. Nah, untuk tahu di kiri atau di kanan, kita lihat mana yang muatannya lebih kecil. Ya, dia selalu ada di sebelah yang kecil. Ya, kita lihat karena Q lebih besar, ya, maka medan listriknya adalah di sini. Ya, maka medan listrik nolnya ada di sini di titik 1. Ya, oke. Oke, jadi sekali lagi gitu, kalau misalkan ini muatannya positif dan negatif, jadi tidak mungkin di tengah dengan alasan tadi ya, nak. Kita lihat contoh soal berikutnya, ada dua buah muatan listrik, Q1 dan Q2. Ya, ini juga positif dan negatif, jaraknya 30 cm. Berapakah besar medan listrik suatu titik S berada tepat di tengahnya? Ya, oke. Ini harus kita gambarkan supaya tidak bingung. Kita lihat gambarnya, karena tepat di tengah, ada jaraknya 30, berarti jaraknya 15 ya, seperti tadi. Karena dia letaknya di tengah, ini negatif, berarti arahnya masuk ke sini. Ya, yang ini positif, arahnya juga ke luar. Ingat, dia searah. Ya, jadi searah, makanya harus dijumlahkan. Ya, jadi kita dapat E1 dengan cara yang sama tadi ya, nak. Kita mencarinya kaki per R kuadrat. Ya, jangan lupa ada kuadratnya. Ya, dan jangan lupa juga untuk mencoret-coret. Ya, sehingga dapatlah gayanya karena searah, jadi dijumlah. Ya, oke. Contoh soal ke-6 ya. Jadi kalau tadi kita membahas adalah medan listrik pada makan segaris ya. Nah, sekarang muatannya terletak pada sudut-sudut 4 persegi. Ya, oke, yang ini negatif 10 mikrocoulomb ya, yang kedua negatif 10 mikrocoulomb, ya ini positif 10 mikrocoulomb dan positif 10 mikrocoulomb, terpisah sejauh 10 akar 2 ya. Nah, yang ditanyakan adalah buat medan listrik di titik O di tengah ini ya. Oke. Untuk menghitungnya kita harus menggambarkan vektor-vektornya. Oke. Oke, kita gambarkan, lihat ini karena negatif maka E-nya keluar ya, atau masuk, masuk menuju yang negatif ya. Nah, yang ini yang 10 mikronya ini karena positif, jadi keluar jadi menuju juga ke sini ya. Jadi ini ada 2 di sini ya, sebetulnya ada 2 ya. Nah, untuk yang ini negatif ya, ini negatif, berarti dia masuk ya, ini menurut titik O ya. Nah, yang ini positif ya, ingat positif itu keluar ya, sehingga dia juga keluar ke sini ya. Jadi di titik O ini ya, ini ada 2, ini ada 2 ya. Jadi ini E tambah E jadi 2E ya, E tambah E jadi 2E ya, sehingga dengan sudutnya ini ya, sudutnya ini 360 bagi 4, ini berarti siku-siku ya, nak ya, siku-siku berarti 90 derajat ya, sehingga kita hitung ya, EO nya adalah 2E kuadrat ya, karena ini E plus E ya, jadi ini E ya,
ya, ini E dan ini E juga. Ya, menjadi 2E. Begitu juga ini ya, E plus E jadi 2E. Ya, jadi dapatlah 2E akar 2. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 7 ya. Sebuah titik A ya yang bermuatan min 5 mikrokolom berada 5 cm dari titik B yang bermuatan plus 20 mikrokolom ya. Letak titik yang memiliki kuat modal 0 diukur dari titik A ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini muatannya negatif, positif. Sekali lagi tadi ya, sama dengan cara yang tadi, tidak mungkin ada di sini ya, tidak mungkin ada di tengah sini ya. Nah, dia harus di sebelah yang kecil. Kita lihat mana yang kecil ya, karena ini 5, ini 20, berarti dia di sebelah kiri ya nak ya, posisinya di sebelah kiri ya. Jadi pasti ada di kiri ini. Jadi kalau ini kita anggap X ya, jaraknya posisi ini ya. Jadi ini X plus 5 ya. Oke. Jadi agar kuat medan titik sama dengan 0, kita lihat EA sama dengan EB ya. Jadi kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat ya. Kita masukkan K-nya dicoret ya, K-nya kita coret, jadi tinggal Ki A per X kuadrat sama dengan Ki B per RB kuadrat ya. Jadi kalau tadi RA-nya X, RB-nya berarti 5 plus X kuadrat ya. Oke, dengan cara kali silang kita dapatlah X-nya 5 ya. Jadi kuat medan 0 adalah sebesar 5 cm dari titik A ya. Jadi ini besarnya 5 cm ya. Oke, cara yang lainnya ya, jadi E-nya itu 0 karena muatan Ki A tidak sama dengan muatan Ki B, maka titik C-nya itu tadi harus di sebelah kiri ya nak ya, di sebelah muatan yang kecil ya. Apa kiri karena tadi Ki A-nya lebih kecil daripada Ki B. Nah, untuk muatan yang sama dengan 0 ya, karena EA sama EA dikurangin EB-nya sama dengan 0 ya, ingat karena arahnya berlawanan sehingga kita dapatlah EA sama dengan EB ya. Kita masukkan EA itu tadi kaki per R kuadrat ya, K-nya sudah kita coret ya, ini sebetulnya ada K-nya ya, kita coret ya, K-nya kita coret, dapatlah Ki A per Ki B kuadrat. Ini Ibu pindahkan ke sini ya nak, untuk memudahkan. Ini cara yang lain, per RA per RB ya, 5 per 20 9 RA per RB kuadrat ya. Kita kecilkan jadi 1/4 ya, karena lalu kita akarkan bersama-sama ya, kita akarkan bersama-sama. Ups, miring-miring ya, akarkan bersama-sama, ini menjadi setengah, kuadratnya hilang ya. Jadi RA-nya tadi, RA-nya X, RB-nya X 5 plus X, kita kali silang ya, ini kali sini, ini kali ini ya. Jadi dapat 2X-nya adalah 95 plus X, jadi dapatlah X-nya 5 cm. Oke, ini soal untuk latihannya ya. Silakan kalian kerjakan latihannya supaya kalian lebih paham ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.